Halo Bapak Saudara. Nama saya Joshua Yo dan di bulan Valentine ya, yang berdekatan, Imlek dan Valentine. Nah, kita sering dengar orang itu ngomongin ide atau pendapat mereka mengenai cinta ya. Entah itu mungkin curhat dari temen atau mungkin ide dari cinta ala drakor ya, drama Korea. Nah, mungkin pada punya gambaran atau ngide cinta tuh begini, cinta tuh begitu. Tetapi faktanya sedikit sekali manusia yang benar-benar ngerti apa itu cinta. Nah, makanya judul khotbah saya kali ini adalah God Kind of Love. Jadi cinta versinya Tuhan. Nah, saya pernah baca tentang seorang pemuda yang bertekad mau memenangkan hati seorang gadis. Jadi waktu Ventus lagi ngejar-ngejar waktu itu, wah ini lagi memenangkan nih ya. Nah, sekalipun perempuan itu nggak mau ngomong sama dia, tapi pemuda itu memutuskan dia akan memenangkan hati perempuan itu dengan cara gimana? Dia coba kirimin surat cinta. Wah, dan kirimin surat cintanya nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. 6-7 kali dalam seminggu. Wah, kata-katanya puitis. Dan katanya satu surat itu minimal 700 kata. Wah, ngeri. Yang bacanya aja jadi pembaca kitab ya. Nah, ketika gadis itu nggak respons, pemuda itu makin memperbanyak kirimannya. Tadinya 6-7 kali seminggu, sekarang sehari 3 kali. Kayak makan. Nah, dalam setiap surat itu dia tulis minimal 700 kata. Akhirnya bener loh. Gadis itu pun menikah. Tetapi dengan tukang posnya, bukan dengan yang ngirim. Nah, kisah cinta ala drakor di luar sana bisa mengecewakan ya. Yang ngirim surat siapa? Yang dinikahin tukang posnya. Itu mungkin film-film di luar sana dan kesaksian hidup orang-orang, tapi di luar Tuhan itu ngeri ya. Nah, kata orang banyak bilang usaha tidak mengkhianati hasil, tetapi ternyata usaha ngirimin surat dikhianati ya, hasilnya tukang pos yang menikah. Nah, maka kita mau belajar cinta kali ini bukan versi drakor, tapi versinya bukan versi dracin juga ya. Ada penggemar dracin juga sekitar 15-20% ya. Nah, ini versinya Tuhan ya, jadi bukan versi drama Cina, apalagi drama kolosal ya, mahal di baju. Nah, ini dijamin kalau versi Tuhan itu dijamin tidak mengecewakan. Kita mesti sadar bahwa firman Tuhan mengungkapkan apa sih cinta itu sebenarnya. Bahwa cinta kasih itu adalah hasil buah dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Karena ada firman Tuhan dikatakan Galatia 5 ayat 22, baca bareng-bareng yuk. 34, tetapi buah roh ialah kasih. Itu buah. Jadi seringkali ngeri banget ya kalau kita cari pasangan hidup di luar Tuhan, karena buah roh adalah kasih. Tanpa buah roh, ngeri ya, yang lagi waktunya ini. Kita mesti sadar bahwa cinta kasih itu adalah buah roh, dan ini akan mengubah cara kita pulih dari kebencian dan kepahitan. Ini akan mengubah cara orang memilih pasangan hidup. Ini akan mengubah perspektif, karena cinta kasih adalah buah roh. Jadi kita mesti dapatkan siraman dan nutrisi untuk berbuah tuh dari Tuhan sendiri itu. Dapat siramannya, karena dialah sumber kasih itu, bahkan dialah kasih itu sendiri. Nah, ini sangat penting terutama di zaman akhir ini, karena dunia bergerak menuju kepada keadaan lebih dalam lagi dan dalam lagi ke dalam satu hal penuh dengan dosa. Makin aneh dosanya sekarang ya kan? Kalau zaman dulu kayaknya LGBT juga kayaknya gimana, kalau zaman sekarang sampai disahkan di beberapa negara. Ngeri, ya kan? Manusia akhir zaman makin jauh dari kata kasih sejati. Karena manusia akhir zaman seringkali berpikir apapun yang membuat mereka bahagia itu cinta. Apapun yang membuat mereka alami kesenangan dan kenikmatan dunia itu adalah cinta. Bahkan manusia modern mulai menormalisasi dosa. Oh, nggak apa-apa, semua orang satu dunia free sex kok. Oh, nggak apa-apa, di drama seri semua gitu kok. Oh, nggak apa-apa, cinta ya gitu, sayang ya gitu. Nah, itu versi drakor, itu versi dracin. Tetapi kita mau belajar cinta versinya Tuhan. Kita mesti sadar bahwa ini adalah hal yang teramat penting, karena untuk
kita mau jalan dalam roh, ya, dalam satu ada buah roh kasih tadi, maka itu mari kita baca manual book yang Tuhan sudah sediakan. Ada firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita disirami, kita bertumbuh, jadi buah-buah roh kita matang. Ada kasih, ya. Dan mari kita latih diri, kita baca firman Tuhan, pastikan kita dengar, kita datang dan dengar firman Tuhan. Percaya deh, datang dengar khotbah itu pasti dengar. Karena kalau di rumah ya itu kayak biasa kita setiap minggu kita sering ulang, kita pause, lalu kita fast forward, kita kedepanin, lalu kita masak mie instan, berantakan kalau di online sebetulnya. Tapi yang berhalangan online nggak apa-apa, minggu depan datang ya. Nah, kita lihat di baca firman Tuhan di 2 Yohanes 1 ayat 6, kita baca bareng-bareng yuk. 3, 4. Mengasihi berarti hidup menurut perintah Allah. Jadi mengasihi itu beda ya. Mengasihi itu bukan kenikmatan, mengasihi itu bukan bahagia. Di sini dikatakan mengasihi itu berarti hidup menurut perintah-perintah Allah. Percaya deh, nanti kita jalani setiap ayat, ujungnya kita yang untung, ya kan? Nah, kita mau belajar kasih yang sebenarnya. Kita dibilang mengasihi kalau kita hidup menurut perintah Allah. Makanya kita mesti baca tadi manual book setiap hari, baca firman setiap hari, dan dengar khotbah nih kayak kali ini. Karena kita mau lihat manual booknya, kita bertumbuh, akhirnya kita bisa punya kasih. Karena itu buah-buah roh. Supaya kita tahu apa aja sih perintah Tuhan. Karena kalau kita nggak tahu perintah Tuhan, gimana cara menaatinya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya 2 John 1 verse 6 itu, love means doing what God has commanded us. Itu love. Ya, mungkin love ala drakor itu berarti mungkin nangis-nangisan, makan topoki bareng, sarang opa gitu ya. Kayaknya lucu-lucu banget gitu ya. Tetapi firman Tuhan ajarkan kita love means doing what God has commanded us. Ya, mengasihi itu berbicara ketaatan. Ya, bukan mengenai perasaan. Karena itu firman Tuhan. Kita nggak bisa nego lagi. Kalau firman Tuhan ya begitu apa adanya. Seringkali kita gagal dalam masalah cinta karena kita nggak taat ketika Tuhan perintahkan. Kalau kita terbiasa taat, pasti banyak untungnya. Dan kita ada ayat lanjutannya. Padahal kasih itu adalah taat hidup menurut perintah Allah. Jadi mental kita, perspektif kita ketika kita masuk dalam satu hubungan cinta kasih, hubungan pertemanan, hubungan pernikahan, kita tahu bahwa kita bisa dibilang benar cinta kalau kita menjalani hidup menurut perintah Tuhan. Bukan karena badai perasaan yang naik turun, lagi enak, happy, lagi drop, dia mood swing, enggak ya. Kita nggak mau alami orang yang kirim surat cinta 3 kali dalam sehari, tapi malah yang dinikahi adalah tukang pos. Itu ketidakadilan di dunia. Yang tidak mengecewakan hanya Tuhan, ya. Kalau di dalam dunia, tukang pos yang diuntungkan, ngeri, ya. Usaha bisa mengkhianati hasil kalau di dunia yang sementara ini. Kita mau ngerti dulu kasih yang sebenarnya, baru kita lebih dimampukan ngejalanin cinta dengan benar. Ada satu perspektif yang lebih luas ya, lebih mulia. Kita baca 2 Yohanes 1 ayat 6. Mari kita baca bareng-bareng yuk. 3, 4. Mengasihi berarti hidup menurut perintah-perintah Allah. Dan perintah yang kalian sudah dengar sejak semula ialah bahwa kalian harus hidup dengan mengasihi satu sama lain. Nah, itu perintahnya. Jadi itulah kasih. Nah, itulah perintahnya. Nah, hidup menurut perintah untuk mengasihi satu sama lain. Di sini kita belajar bahwa mengasihi satu sama lain itu adalah perintah. Jadi bukan ajakan, bukan nasihat, bukan baiknya, tapi itu perintah. Yang memerintah kita bukan presiden atau raja, dialah pencipta kita. Ngeri sekali ya kalau yang menciptakan kita memerintah, tapi kita nggak sesuai, ngapain kita diciptakan? Nggak ada alasan lain kita berada ketika pencipta memberikan perintah, tapi kita tidak menaati. Nah, Tuhan begitu baik, Tuhan tahu ketika kita mau taati perintah Tuhan untuk mengasihi satu sama lain, maka itu buat kita. Kalau kita mau mengasihi satu sama lain, kemampuan interpersonal skills kita nambah, bener gak? Mungkin tadinya introvert, di ujung, sendirian, dingin, kelaparan, belum sarapan, nggak jelas, belum gosok gigi juga mungkin kalau jam segini. Tetapi ketika kita mau mengasihi satu sama lain, interpersonal skills kita nambah. Belum kenal aja senyum,
Bukan senyum-senyum sendiri ya Bapak Ibu Saudara, tapi senyum, ramah, nyapa. Dia nggak nyapa duluan, kita sapa duluan. Dia nggak nanyain kabar, kita nanyain kabar duluan. Karena interpersonal skillsnya nambah. Dan biasanya di marketplace banyak disukai ya, karena bisa bekerja dalam tim, ya kan katanya. Jadi itu menopang kita. Tuhan mau kita taat perintah supaya kita bisa excellence di marketplace, supaya kita banyak temannya. Tapi seringkali kita perintah-perintah ribet. Kita nggak suka kata perintah. Padahal itu buat kita. Kemampuan kita bisa bawa diri baik di depan orang jadi berkembang karena diperintah untuk mengasihi. Dia bener nggak bener kasihi. Kalau dia nggak bener, dia salah, dia jahat aja kita kasih, apalagi dia baik. Kemampuan kita bawa diri berkembang karena kita taat mengasihi satu sama lain. Kadar sabar kita juga naik. Mungkin dulu sabarnya sedikit, sekarang makin sabar. Tapi nurut ya, sabar. Ya kan lumayan ya, walaupun sampai urut dada, sabar. Ya kan, nah ini kita kadar sabarnya tuh makin naik, kadar pengertian kita juga makin bertumbuh dan bertambah. Kita jadi lebih dewasa lagi dan lagi karena kita mau taat perintah Tuhan untuk mengasihi satu sama lain. Jadi kita mesti sadar bahwa perintah Tuhan itu baik buat kita. Karena cinta versi Tuhan itu nggak pernah mengecewakan, bukan cinta tadi versi tukang pos. Enak jadi tukang posnya, nggak enak jadi yang pengirim suratnya. Udah habis banyak. Kan? Udah berpengharapan tapi tanpa hasil. Dia Tuhan, kenapa Tuhan itu nggak pernah mengecewakan kalau cinta versi Tuhan? Karena dia Tuhan yang selalu mikirin kita. Dia suruh kita taat perintah untuk mengasihi, interpersonal skill kita nambah. Dia suruh kita perintah mengasihi orang lain, ternyata bahwa diri kita makin pintar, sabar kita makin tinggi, pengertian kita makin gede. Yang untung siapa? Tuhan, enggak kita. Kita akan disukai oleh banyak orang karena kita jadi orang lebih sabar, lebih banyak sukacita, lebih senyum. Oh, kamu nggak mudah tersinggung? Keluarga saya dikit-dikit tersinggung. Oh, kamu saya malah isengin, malah kok tenang aja. Padahal lagi pakai headphone, nggak kedengeran gitu ya. Tapi sabar gitu ya, sabar. Nah, kita itu dia Tuhan yang selalu mikirin kita. Dia Tuhan yang maunya kita happy, kita bahagia. Wah, kita jadi badminton Bapak Ibu Saudara. Ini bapaknya badminton, dengar khotbah, habis ini kita badminton bareng. Dijamin ini. Dia Tuhan yang maunya itu sampai error ini. Gara-gara bapaknya badminton datang ini. Aduh. Ya, it's okay. Gak apa-apa, ada backup. Khotbah cinta versinya Tuhan nih. Kita habis ini ada badminton gitu. Kita tadi sampai di kadar sabar kita jadi naik ya. Dia Tuhan yang maunya itu kita happy, bahagia, sukacita. Tetapi seringkali kita mikir negatif tentang Tuhan. Dia perintah-perintah, dia sok raja gitu lah, sok kuasa gitu. Kita nggak mau diatur, gayanya gitu kan, bandel. Nah, banyak manusia mungkin malah komentar, perintah-perintah, perintah Tuhan, males di perintah-perintah. Padahal tadi kita lihat yang untung kita mengasihi orang, orang mengasihi kita. Kita mengasihi orang, kita yang jadi tambah sabar, kita yang untung. Nah, kita seringkali kekanak-kanakan berontak, tapi ketika pernikahan hancur, ketika hubungan pertemanan menjadi renggang, ketika keluarga berantakan, ketika di kerjaan kita nggak ada temen, nggak ada yang suka, baru kita mulai doa, tanya, kenapa Tuhan? Kenapa kata Tuhan, 5 tahun udah hilang. Padahal ada cara mudah, yaitu taat. Taat perintah Tuhan untuk mengasihi satu sama lain. Karena kalau sehari-hari kita udah terbiasa, mungkin ramah, lembut, penuh kasih sama orang lain, maka ketika kita masuk dalam pernikahan, kita udah terbiasa ramah. Walaupun dikagetin mungkin sama suami, tiba-tiba, kamu nggak kemana aja? Sabar, udah biasa. Coba kalau biasa ngegas gimana? Kalau sehari-hari 10 tahun terakhir ngegas, di marketplace ngegas, di dunia kerja ngegas, ketika berpasangan, niatnya baik, tapi terbiasa niatnya mau ngejelasin, tapi jatuhnya nyautin. Ya kenapa? Karena memang nggak
biasa gitu loh untuk melatih diri kita kayak gitu. Niatnya itu mau kasih penjelasan, jatuhnya pembenaran diri, ya kan? Karena mungkin kita ada satu hal yang salah, kita bangun, kita latih. Maka kalau kita mau bangun diri kita mengasihi, kalau kita masuk dalam satu circle pertemanan, kita pasti disukai. Karena kita bawa diri kita tuh menyenangkan. Tapi kalau kita terbiasa sehari-hari mungkin nyaut terus, ngegas terus, maka nanti pas dibawa ke dalam satu hubungan yang lebih erat, pasti semua orang merasakan ada satu atmosfer yang lebih menegangkan. Nah, kita sebetulnya nggak sengaja tapi terbiasa dikit-dikit ngegas. Seperti ada kisah nyata dari seorang perempuan, ada gambarnya. Ada perempuan bernama Sarah Wilkinson. Dia ini dia mungkin capek ya sama orang lain, kayaknya orang-orang di sekitar dia kayaknya ngeselin gitu begini ya, kayaknya nyari nggak ada yang cocok. Akhirnya dia memutuskan dia menikah dengan dirinya sendiri. Ya kita nggak salah dengar. Sarah Wilkinson dengan berusia 42 tahun dia memutuskan untuk menikahi dirinya sendiri. Ya, bisa ini Bapak Ibu, ini akhir zaman ini ya, perang dunia. Ya, perang dunia akhir, pengangkatan, rapture. Nah, dia memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan untuk dirinya sendiri, menghabiskan sekitar 250 juta kalau nggak salah, 300 juta kalau nggak salah. Nah, ia sudah menabung katanya selama 20 tahun untuk pernikahan ini. Ada nggak ada dia nikahi aja sendiri lah, pusing ya kan. Nah, ini manusia akhir zaman. Yang penting saya senang, happy, makan yang banyak, liburan, udah gitu ya. Manusia akhir zaman. Ia beli cincin berlian untuk dirinya sendiri dan mengucapkan janji nikah untuk diri sendiri. Salah satu janji nikahnya yang viral yang ada di koran-koran di Amerika dan di Inggris adalah dia tidak akan melepaskan remote TV katanya. Karena katanya dia dengar banyak pasangan berantem sama remote TV. Ya orang sendirian mau berantem sama siapa? Ngawur. Janji nikahnya ngawur. Sendirian ya kan. Orang, jadi kita mesti bangga sama pasangan kita di kiri kanan ya kan. Boleh dicoel, boleh disenyumin. Walaupun ada selisih paham itu jangan. Dia dengan sejati dia jalani hubungan itu. Betul gak sih? Ini daripada pusing berantem dia nikahin diri sendiri kan ngawur, betul gak? Ya bener yang kita. Ya bener kita kan. Sama temen rada gesekan dikit tapi kan ya bener. Masa kita gak ada temen kita ngomong sendiri? Nah iya dong, masuk gak ada kalau gitu temen saya bikin saya tersinggung. Saya menemani diri saya sendiri. Ngawur. Ya kan? Apa pasangan misalnya cewek-cewek banyak nih di sini, wah cowok-cowok gak ada yang bener. Ya udah saya nikahin diri sendiri kan aneh. Temen saya nggak ada yang bener, ya udah saya temani diri sendiri, nggak bener gitu. Karena dia nggak mau masuk ke dalam, dia nggak mau rubah diri, dia menjadi seorang yang menyenangkan, disukai, ramah, lembut. Ya susah, ya kan bener. Masa dia jadinya pilihannya ini. Kata Sarah yang ada di artikel dan di koran-koran, di berita, kata Sarah itu enak katanya nikahi diri sendiri, nggak ada konflik. Ya kalau ada konflik dia gila. Dia ngomong sendiri, dia berantem sendiri kan aneh. Dia bilang minim konflik. Nggak perlu katanya jadi berubah bangun lebih pagi karena nggak ada orang lain yang diurusin. Jadi demi bangun siang jadi nikahi diri sendiri ini nggak bertumbuh kan. Nggak dewasa ya. Karena dia nggak mau bangun pagi. Mendingan nikahi diri sendiri daripada bangun lebih pagi kan. Mesti masuk sekolah yang agak strict ya. Kalau telat 5 menit keliling lapangan. Telat 6 kali berturut-turut keluar DO ya kan, jadi dari kecil udah biasa. Kata Sarah Wilkinson ini enak, nggak usah ngalah kalau mau makan di restoran yang mana. Perutnya melebihi dari dia mencintai orang lain, betul kan? Perutnya dibela-belain Bapak Ibu Saudara. Dia mau makan apa yang dia mau makan, dia nggak mau diatur. Waduh ngeri banget. Padahal mah ya asal bisa dimakan ya makan aja. Nanti kalau nggak cocok pulang tinggal makan lagi, seperti gitu aja ya. Tapi dia bilang enak nih kalau sendirian gini, nikahin diri sendiri, kalau mau makan apa makan aja katanya. Terus kalau mau nonton apa tinggal nonton katanya. Semua orang juga tahu katanya orang sendiri. Nah padahal yang penting kan kalau kata orang-orang di dunia drakor, dracin itu kan yang penting tuh nonton sama siapa, ya kan? Bukannya sekedar nonton apa, ya kan?
Dan yang penting itu makan nama siapa, bukan makan apaan, ya kan? Nah, walaupun mungkin banyak kabar dalam pernikahan, ada konflik, ada selisih paham dari mungkin keinginan yang berbeda, selera yang berbeda, tapi justru dalam pernikahan kita, dalam pertemanan, dalam komunitas, dalam circle, dalam pernikahan, dalam pertemanan, kita justru belajar ada kata mengalah, betul nggak? Dan belajar bersyukur ketika makan makanan yang biasanya kita nggak cocok makan. Mungkin ada sebagian dari sini ada yang suka hot pot ya, cebur-cebur, panas-panas. Tapi biasanya bapak-bapak itu sukanya yang bakar-bakar, ya kan? Bapak-bapak mulai ngangguk, ya kan? Nah kan bingung, pulang bakar cebur ya bingung kan? Ya minggu ini bakar, minggu depan cebur gitu ya. Nggak belajar mengorbankan keinginan, karena hidup itu bukan sekedar seneng-seneng dan melakukan apa yang kita mau sesuka hati, tetapi hidup itu dimaknai mengasihi dan berkorban untuk orang lain. Bahkan bonus dari pertemanan atau keluarga atau pernikahan adalah cara paling efektif dalam membentuk karakter, betul? Ada gesekan, dan di situ kita berlatih lebih dewasa. Karena seringkali manusia modern itu sedikit nggak cocok langsung bye. Kalau nggak cocok sama teman arisan, pindah arisan. Kalau nggak cocok sama, ada konflik sama rekan bisnis, lain kali nggak bisnis sama dia lagi. Tapi kalau ada pasangan atau circle friend, ini dalam dunia pelayanan, kita kalau ada konflik, mau nggak mau, ya pulang ke rumah, ketemu dia lagi. Nah itu yang kadang-kadang membentuk karakter di situ. Kita mulai ngertiin orang, mulai sabar, mulai nemenin orang yang lagi rada korslet dikit, kita temenin dia ke daerah aman gitu ya. Jadi nggak dikit-dikit kita nyalain, kita buang, nanti kita dibuang orang juga. Tapi kalau kita nggak pernah buang orang, kita temenin, banyak temennya, banyak yang sayang sama kita. Seringkali kita menemukan kebahagiaan ketika kita mulai mengasihi orang lain. Kita nggak dikit-dikit push people away, nggak buang orang, saya nggak cocok ini, nggak cocok sana. Bukan hanya tahun ini adalah tahun pintu kesempatan dibukakan. Bisa lihat khotbah awal tahun mengenai tahun kesempatan dibukakan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang menabur kasih sayang sama orang di sekeliling kita, kita menjadi pintu yang terbuka, sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat kasih Kristus tuh kayak gimana. Kita bisa dikatakan kita menjadi menginjil dengan gaya kita hidup penuh kasih. Apakah mudah tetap jadi manusia penuh kasih di tengah dunia yang semakin cuek, dingin, dan mungkin individualis? Ya mungkin nggak mudah. Tetapi let's show them God kind of love. Mari tunjukkan kepada dunia di sekitar kita, di kantor kita, di keluarga kita, kepada pasangan kita, ini loh cinta versinya Tuhan. Kita masih bisa, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan caranya sama kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kita, menganugerahkan kita roh Tuhan sendiri tinggal di dalam kita, membantu kita bertumbuh, buah-buah roh kita matang. Tapi kita butuh latih setiap hari. Kita baca firman Tuhan, kita perkatakan firman, kita datang ibadah kayak gini, kita dapat siraman firman Tuhan. Dan ingat, kita menjadi bertumbuh nggak? Dan ingat, menjadi buah-buah rohnya matang, kita jadi pribadi yang sabar, baik hati, nggak kasar, nggak iri hati, nggak nyombongin diri, dan mudah memaafkan, bagian dari buah-buah roh. Dan kita akan berbeda dengan dunia ini. Kita akan stand out. Kalau kita berbeda, kita bersinar, kita mengkilap, kita menjadi beda. Di marketplace kita akan dipilih ketika interview. Kita akan terpilih ketika bicara pasangan hidup, ketika kita bicara bergaul, mau berteman, mau ngajak ngobrol, kita akan bersinar. Orang merasakan kehangatan kita ketika kita mendemonstrasikan kasih Kristus ke orang-orang sekeliling kita. Karena orang-orang di dunia sudah lama mencari kasih yang sejati, dan orang-orang akan menemukannya di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan sadar bahwa saudara adalah murid Kristus. Orang akan lihat itu karena kelakuan kita, karena perbuatan kita. Mungkin siapa dari kita yang mau alami kalau kita mau minta apa aja Tuhan pasti kasih? Coba angkat tangannya. Nah, kita mau bahas ayat ini yang terakhir ini ayatnya. Nah, kita pasti mau ya kalau minta apa aja pasti kita memperoleh. Oh, ini ayat favorit. Nah, kita mau bahas mengenai minta apa aja pasti diperoleh. Tapi cuma tambah satu ayat di bawahnya, kadang-kadang dipenggal, cuma itu doang. Ayatnya belum habis itu udah dipenggal. Ini ya habisin ayatnya lah ya.
1 Yohanes 3 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama 3-4. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada. Ada syaratnya. Ya kalau minta aja pasti dapat. Ya iya, di belakangnya jadi penggal. Karena ada karenanya, ya kan? Yang dibahas cuma depannya, yang enaknya, yang belakangannya kewajiban kita nggak mau. Lalu kita nangis sama Tuhan karena pada doa saya kok nggak, Tuhan kok nggak jawab? Udah kata Tuhan, udah ada manual booknya nggak dibaca. Udah malas baca, ibadah juga enggak, ya kan? Ini kan dibahas, nolong, ya kan? Nah, cuman kata-kata di belakang itu jangan dipenggal. Apa aja yang diminta diperoleh. Amin. Tetapi kalau karena kita menuruti segala perintahnya, segala itu semua loh. Berarti Kejadian sampai Wahyu. Kalau belum baca firman Tuhan, baca cepat-cepat. Karena yang menuruti segala perintahnya, minta akan diperoleh. Enak gak tuh? Mengajukan proposal ke pemerintah, dapat dukungan. Ngajuin aja rajin, ya kan? Formulir, misalnya ada namanya B1, B2, A3, semua kumpulin, itu juga ditolak. Sama Tuhan pasti diperoleh. Terus kalau hidup benar, untungnya buat kita juga. Masuk surga juga lagi kan. Jadi ini untuk kita, ya. Padahal apa yang kita minta pasti diperoleh, tapi kita harus menuruti segala perintahnya dan perbuatannya. Berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi bukan hanya menuruti perintah mungkin kayak sesuatu, iya oke, gitu. Tetapi berbuat itu mungkin lebih kesehariannya juga nih. Perbuatannya, kelakuannya, tindakannya harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu baru minta apa aja pasti diperoleh. Jadi bukan sekedar doa dibanyakin, tapi hidup kita dibenerin juga. Bukan hanya sekedar mungkin sibuk doa, puasa, dan ibadah, itu sangat bagus. Tetapi kita harus hidup menuruti segala. Ya, jadi bukan hanya 1-2, bukan 10-20, tapi segala perintah Tuhan. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Nah kembali kita nggak akan bisa menuruti segala perintah Tuhan. Segala itu berarti semuanya dari ujung ke ujung. Nggak ada satu poin pun yang lolos. Nggak akan bisa terjadi kalau kita nggak baca firman, atau kita nggak dengar khotbah, dan kita nggak bergaul sama komunitas yang membicarakan firman. Bisa aja komunitas gereja tapi ngerupinya yang lain kan. Makanya di komunitas yang membicarakan firman Tuhan, yang mengingatkan kita dengan pertumbuhan rohani, itu langka. Tapi kalau kita menemukan di tempat ini, mari kita sayangi teman-teman rohani kita di sini, keluarga rohani kita. Nah, bagaimana kita tahu poin apa perintah Tuhan seperti apa kalau kita nggak baca firman Tuhan dari depan sampai belakang? Lalu kita dengar, kalau kita dengar khotbah lagi dan lagi, nah itu Alkitabnya itu tebal banget loh, Bapak Saudara. Kita nggak akan nyambung ini kalau kita nggak mulai baca keburu akhir zaman dan perang dunia, kalau tidak dimulai hari ini. Makanya ayo baca firman. Mari kita lanjut ayat berikutnya. Jadi tadi satu ayat aja dipenggal, ini ayat berikutnya juga dipenggal. Ya, ini kemungkinan ayat terakhir, jadi kita fokus. 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca 3-4. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi perintahnya itu percaya akan nama Yesus Kristus, karena di luar sana banyak orang-orang yang percaya duit bisa selesaikan masalah, percaya bahwa koneksinya akan menjadi solusi, tapi dia nggak percaya bahwa akan nama Yesus Kristus. Jadi kalau ada masalah, bukan nama Tuhan yang pertama dipanggil. Dan ketika lagi hidupnya bahagia, bukan hidup bersama Tuhan dengan pengucapan syukur, mungkin hanya menikmati kejayaannya. Nah ini kan berarti bukan percayakan nama Yesus Kristus. Jadi hidup yang percaya akan nama Yesus Kristus, dia tahu berkatnya itu datang dari Tuhan. Dan kalau ada apapun yang terjadi, Tuhan mampu berperang dalam segala hal dan memenangkan apapun itu. Biarkan kita minta Tuhan yang ada di depan kita. Bahkan jangan setiap ada masalah baru ingat Tuhan.
Justru sebelumnya kita mulai berdoa, harus jalan yang mana yang aku harus pilih Tuhan. Lurus, kiri, kanan, mau liburan kemana Tuhan? Tanggal bulan berapa Tuhan? Jangan hidup kita hanya bergantung sama kalender merah doang, tanggal merah. Coba tanya Tuhan, jangan-jangan di tanggal merah, oh enggak gitu juga ya. Tapi maksudnya tanya Tuhan, izin sama Tuhan, doa, baca firman, kita pakai jurus yang itu, jangan jurus yang tanggal merah, atau kalau enggak jurus-jurus influencer gitu kan ya. Trik untuk mendapatkan 12 hari liburan ya kan. Satu izin sakit di belakang dan di depan, tambah izin sakit lagi, ada harpitnas gitu ya. Tiba-tiba dapat dua minggu libur kan. Itu jangan jurus-jurus di dunia aja yang kita percaya, tapi kita nggak percaya akan nama Yesus Kristus. Ini bahaya ya. Karena kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus ada ketuhanannya. Jangan nanti udah meninggal baru, ya inilah urusan ketuhanan loh. Dari sekarang loh ya. Jadi kita penghuni sorgawi apa bukan penghuni sorga udah ketahuan dari sekarang gitu ya. Nah ini perintahnya, baru kita bisa alami apa yang kita minta pasti kita peroleh. Dan juga tadi perintahnya supaya kita akur, supaya kita adem, supaya kita penuh kasih sayang dan saling mengasihi. Kalau dalam konteks pembahasan ayat yang kita bahas ini, kita belajar bahwa bagi orang yang suka nyimpen dendam, pahit, benci, ada nyimpen kesalahan orang lain, mungkin nggak mengampuni dan nggak mengasihi orang lain, boleh, ya mungkin boleh doa, boleh minta apa aja, tapi nggak diperoleh. Boleh doa, tapi tidak diperoleh. Kenapa? Ada sanggahan ayat. Ayat ini mesti dimenangkan dulu lah, nego lah sama ayat ini ya. Makanya ayo lembutkan hati kita, ampuni mereka, hiduplah dengan penuh kasih. Jangan sampai kita nggak mau ngampuni orang yang bersalah sama kita. Kasih mereka, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Udah perjamuan banget lah ya, dikit lagi, dikit lagi. Saya undang Jos untuk mainkan kalian. 1 Yohanes 3 ayat 23. Kita baca bareng-bareng yuk, 3, 4. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saling mengasihi dalam bahasa aslinya secara gramatikal itu present subjunctive active, yang bermakna satu tindakan yang berulang-ulang, terus menerus, seperti satu kebiasaan keseharian. Jadi gini, mengasihi di sini tuh bukan sesekali, bukan ngomong kayak gini, saya udah baik kok kemarin, saya udah nyapa kok, saya udah angkat teleponnya kok, kemarin saya pas Imlek udah baik banget kok, saya pas dia ulang tahun saya udah kasih ini kok, kue ulang tahun. Nah itu kan setahun sekali, 10 tahun sekali. Enggak, ini setiap hari lagi dan lagi dan lagi, senyumnya, ramahnya, hati plongnya, hati penuh kasih lagi dan lagi. Jadi bukan udah ya, udah baik ya, tapi kan tadi muka lo apok nih, ntar enggak lagi gitu, ntar urusan ntar. Enggak, jangan, lagi dan lagi, hangat lagi, penuh kasih lagi dan lagi. Jadi mengasihinya setiap hari lagi dan terus menerus. Dan dikatakan saat itu tadi present subjunctive active itu secara timeline waktu, tidak ada batas waktu. Jadi sampai selama-lamanya penuh kasih terus. Itu baru minta apa aja diperoleh. Dan kalau kita pakai ayat ini, Tuhan nggak bisa tidak memberi, karena sudah tertulis. Enak kan? Enak loh kalau kita bargain sama Tuhan sesuatu yang udah jelas. Seringkali kita doa kayak ngerengek gitu ya, tapi nggak ada ayatnya, itu gimana ya? Tapi kalau kita ada ayatnya gini, ayo kita hidup dalam kasih. Ayo hidup berkenan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kasih. Ya, jadi jangan, oh saya udah maafin kok. Ya itu kemarin maafin, sekarang kondisi hati kita gimana? Kesel tiap kali ketemu orang, ya lu tahu nggak? Masih ngomongin dosa dia yang kemarin. Terus kemarin maafinnya tuh gimana? Ya supaya muka kita waktu Imlek kayaknya agak seger dikit gitu, supaya jangan ketus-ketus banget. Pas pulang nyimpen lagi. Nah ini bukan, itu bukan present subjunctive active. Jadi itu harus secara aktif lagi dan terus menerus. Jadi bukan kegiatan satu kali. Jadi setiap hari memang sayang, tiap hari memang peduli, penuh kasih, nggak berhenti di tengah jalan, nggak menyerah. Wah kalau dia ngeselin kita ngilang, oh kalau dia begini kita nggak ada. No, dia akan terus menerus hatinya tanpa time limit. Satu tindakan berulang-ulang setiap hari sampai menjadi kebiasaan. Karena namanya saling mengasihi gini, kita sebel sama dia, dia sebel sama kita. Siapa yang waras ngalah.
yang dewasa duluan. Oke, kita mulai mengasihi dia. Tapi apakah di hari pertama dia langsung mengasihi kita? Enggak, udah 10 tahun dendam. Hari pertama kita kasih cake, paling mungkin ditampannya dibalikin ada juga. Atau mungkin nggak di orangnya di belakang, ada di rumah. Ya kan, taruh aja di depan kotak, udah kayak ojek online gitu ya. Tapi itu dia, karena keseharian kita lagi dan lagi, sampai di satu titik akhirnya orangnya mungkin jadi nggak enak. Kok dikasih lagi, kok disapa lagi, kok baik lagi. Akhirnya dia rasanya nggak enak dulu nih, nggak enak. Akhirnya ya udah deh. Akhirnya lama-lama ya udah deh, kali ini saya balas. Nah, itu saling mengasihi itu butuh kerja keras. Karena kita yang dititipkan ayat ini, jadi dari kita dulu yang mengasihi. Jangan tunggu yang di luar sana. Yang di luar sana nggak bahasa kita. Ketemu ayat ini juga susah. Dan khotbah juga nggak ada yang khotbahin ayat ini, jadi nggak ketemu. Kita yang nemu, kita yang lakukan, dan kita akan mendapatkan kasih. Begitu banyak orang akan kasih kita, ya. Dan terkadang mungkin beberapa orang merasa sulit untuk mengasihi, sulit untuk senyum, ramah, hangat, menyayangin sekeliling kita. Karena dikatakan kalau secara studi katanya mungkin mereka merasa dikucilkan, mungkin merasa ditolak, dihianati mungkin sama orang-orang yang terdekat mereka, yang biasanya mungkin adalah orang tua atau keluarga mereka. Jadi bukannya hangat penuh kasih sayang ke orang di sekeliling, malahan mereka push people away. Mereka seringkali menjauh, menyendiri, atau usir semua orang yang mungkin coba mendekat, karena mungkin mereka takut untuk terluka lagi. Jadi if you learn to love like God, kalau kita belajar mengasihi seperti Tuhan, kasih Tuhan itu tulus, nggak harap kembali. Kasih Tuhan itu memberi duluan, dia datang duluan pada saat kita nggak, orang-orang berdosa nggak bahkan sadar bahwa dia berdosa. Dia nggak mau, dia nggak butuh juru selamat. Tuhan sudah datang bagi kita, dia mengasihi duluan. Nah, kalau saudara mungkin pernah mengalami ditolak dan dikecewakan oleh orang lain, mari jangan biarkan masa lalu saudara tetap merusak masa depan saudara. Jadi kita ampuni mereka. Mungkin ada satu anak kecil namanya Chad. Itu anak yang pemalu. Dia itu bilang dia mau kasih kartu Valentine ke semua temen-temennya. Masalahnya mamanya tiap kali jemput itu ada temen-temennya itu gandengan tangan, ada yang ngobrol. Nah, dia itu anak sendirian di ujung yang gak ditemenin. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, mamanya khawatir. Nanti gimana ya? Nanti malah tambah dicuekin atau apa ya gitu, khawatir gitu mamanya. Tapi ya udahlah, mamanya beliin spidol, beliin hiasan, beliin karton, ya udah. Lalu selama cukup 35, dia bikin 35 kartu ucapan, dia bikin tiap malam sampai berminggu-minggu. Lalu dia tiap malam dia nyicil. Akhirnya menjadi dia senang sekali hari Valentine itu dia bawa itu semua. Mamanya takut tunggu di rumah nih, nanti pas pulang bagaimana gitu ya. Akhirnya mamanya punya ide bikin cake kesukaan dia. Jadi dipikir kalau dia sedih, nanti dia ada cake kesukaan nih, kau makan aja gitu. Terus dia pulang, bener mukanya gak enak. Terus dia bilang, nak dimakan aja kuenya, itu favorit kamu loh. Tapi mamanya dilewatin. Dia cuma ngomong katanya, gak ada satupun, gak ada satupun. Wah, mamanya lagi menahan air matanya gitu. Waduh, gawat nih. Mungkin gak ada satupun yang gimana nih kan. Ternyata dilanjutin, gak ada satupun yang saya lupakan, Ma. Jadi dia malah seneng sekali, gak ada kartunya yang ketinggalan, semua kebagian. Dia gak mau peduli mungkin kartunya dibuang, atau mungkin kok gak ada yang kasih kartu saya kembali. Dia cuma seneng ketika dia udah kasih. Nah, masa kalau kita bisa kalah sama anak kecil gak menyecet. Kita kalau kasih, loh kartu saya mana? Nah, udah kasih kok gak bilang makasih. Kita berikan sendiri nih loh. Kalau Chat itu dia kasih, dia seneng. Yang dia senengin apa? Nggak ada yang ketinggalan. Kalau kita ada yang ketinggalan, oh lumayan ngirit satu. Nah kan ini kan beda nih. Orang gede gitu, oh lumayan ketinggalan, udah lumayan ngirit satu, begitu ya. Jangan, kasih lebih ya. Kalau walaupun mungkin teman-temannya sehari-hari nggak gitu deket sama dia tetap sayang.
Dia tetap kasih, dia tetap peduli, dia nggak pusing soal timbal balik, dia nggak ngomong rugi dong, enggak. Dia cuma mau ngasih aja. Seringkali anak kecil lebih dewasa. Nah ini bulan Valentine itu kita lagi rayakan kemarin, itu bulan penuh kasih, yang kasih, bukan minta. Bulan penuh kasih, ya kasih. Ya kita kasih. Bukannya minta dibeliin ini itu, minta diajak makan ini itu, minta dapat kado ini itu loh. Kasih. Ya, memberi, menabur. Kalau perspektif kita ngasih, kita bisa happy. Kalau perspektif kita minta, kita bisa kecewa. Tuhan ini buat kebaikan kita. Mari jangan keraskan hati saudara. Kita sadari bahwa hidup dalam kasih, kita akan mengalami sukacita. Tapi kalau hidup tanpa kasih, kita nggak akan bisa senyum. Kenapa? Karena kita akan egois. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit terluka. Segala sesuatu yang kita nggak cocok sama pikiran kita marah. Sedikit aja nggak cocok responnya, senggol bacok kalau kata orangnya. Dikit-dikit marah gitu ya. Nah, tapi kalau kita berjalan dalam kasih, kita bisa merasa sukacita walau apapun tidak berjalan sesuai dengan apa kita mau. Bahkan karena kasih, saudara mungkin bisa doakan orang-orang yang jahat sama kita. Jadi cinta versi Tuhan itu jauh dari kata egois. Tuhan itu ujung-ujungnya mikirin kita lagi dan lagi. Awalnya dibilang mengasihi, berarti menuruti perintah Tuhan. Tetapi ketika kita menuruti perintah Tuhan, ternyata kita yang diberkati. Ternyata apa yang kita minta, kita peroleh dari Tuhan. Cinta versi Tuhan itu sibuk mikirin kita, walau kita nggak mikirin Tuhan. Maka kita yang sudah terima cinta versi Tuhan yang begitu besar ini, sewajarnya kita juga mengasihi orang-orang lain sekitar kita.